Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali kita berbicara mengenai membenci sesama, membenci Yesus. Saudara mungkin pernah disakiti oleh siapapun juga. Saudara mungkin pernah dianiaya. Saudara mungkin pernah ditipu. Di dalam hal berbisnis, di dalam hal percintaan, di dalam hal apapun saudara, di dalam pekerjaan, dalam karir. Mungkin Anda merasa pernah tertipu atau pernah dibohongi, sehingga akhirnya saudara membenci dia. Siapapun yang saudara benci. Tetapi mari kita lihat, seperti apa seharusnya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Karena mengasihi sesama merupakan perintah Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, tetapi kita masih membenci sesama kita." Ingat saudara, mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, perintah Tuhan adalah mengasihi sesama. Kita tidak akan pernah bisa bilang, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita. Ketika kita membenci sesama kita, kita bilang, saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi Yesus. Semua itu tidak terbukti, saudara. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, yang jelas adalah yang pertama kita harus mengasihi sesama. Seringkali kita berdalih, kita mengatakan kita mengasihi sesama. Ada suatu cerita, ada suatu kisah, saudara. Ini kisah nyata bagaimana terjadi dalam suatu sekolah, dalam suatu universitas. Seorang dosen datang kepada mahasiswa-mahasiswanya, dan dia membawa papan target, papan dartboard, saudara. Papan tersebut dia pasang di dinding. Lalu mahasiswanya diberikan kertas, diberikan anak panah, dan diberikan pensil. Disuruh menggambar siapapun yang dia benci dalam kehidupan dia. Disuruh membuat gambarnya, dikasih waktu. Seluruh mahasiswa dan mahasiswa akhirnya menggambar orang-orang dia benci di dalam kehidupan dia. Ada yang menggambar dosennya atau rektornya. Ada juga yang menggambar orang lain yang dia benci, yang pernah menipu dia, yang pernah menyakiti dia. Ada juga yang dia gambar orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang dia benci. Ada juga yang menggambar kekasihnya yang dia benci, yang pernah menipu dia, yang pernah menyakiti hati dia. Setelah mereka semua selesai menggambar, lalu sang dosen berkata, "Silakan untuk ditempelkan kepada papan target tersebut." Dan bergiliran setiap mahasiswa satu persatu menempelkan gambar wajah orang yang dia benci di papan tersebut. Lalu mereka mengambil anak panah yang sudah disiapkan setiap orang tersebut. Dan mereka semua melemparkan anak panah tersebut sehingga menancap di gambar dan di wajah orang yang dia benci tersebut di papan dashboard tersebut, saudara. Mereka melemparkan dengan penuh antusias. Mereka melemparkan dengan penuh kemarahan. Mereka melemparkan anak panah dengan penuh kebencian. Mereka melemparkan anak panah itu semua demi meluapkan amarahnya, kekesalannya, kebenciannya, saudara. Satu orang demi satu orang berganti. Setiap mahasiswa berganti, semua melemparkan tersebut. Setelah mereka melemparkan anak panah tersebut kepada wajah yang mereka benci, mereka mengalami suatu kelegaan yang luar biasa. Mereka mengalami suatu hatinya yang rasanya plong, rasanya nyaman, rasanya lega dari rasa kebencian tersebut. Saudara, ketika mereka melemparkan anak panah, perhatikan baik. Ketika anak panah dilemparkan kepada papan target yang sudah bergambar orang yang benci, panah tersebut langsung menancap kepada target wajah tersebut. Anak panah dilemparkan dengan kebencian. Anak panah dilemparkan kemarahan. Itu adalah apa yang kita lakukan. Sikap kita, perbuatan kita. Seringkali ketika kita membenci seseorang, kita mudah memaki dia. Ketika kita memaki dia, sesungguhnya kita sedang melemparkan anak panah kepada papan target tersebut, kepada wajah tersebut, saudara. Ketika kita melemparkan tuduhan dan tuduhan dan tudingan, saudara, ketika itu dilemparkan, sesungguhnya saat itu kita sedang melemparkan anak panah. Ketika anak panah terlempar dan menancap, itu jelas-jelas membuat luka di gambar tersebut, saudara. Seluruh mahasiswa puas dan senang. Mereka merasakan suatu kelegaan, kepuasan yang luar biasa. Karena dia bisa melemparkan kekesalannya,
bisa melemparkan kebenciannya, bisa melemparkan amarahnya dengan anak panah tersebut menuju kepada target tersebut, di mana targetnya orang-orang yang dia benci. Lalu sang dosen berkata, silakan semuanya untuk duduk kembali. Ketika mereka duduk semuanya, lalu si dosen tersebut mengangkat papan dartboard tersebut. Papan target tersebut diturunkannya. Dan ketika papan tersebut diturunkannya, saudara harus ketahui, ternyata di papan tersebut justru terpampang wajah Tuhan Yesus. Semua mata terperangah, semua mata melotot. Ternyata setelah papan dartboard tersebut, papan target tersebut diturunin, wajah Yesus yang ada di belakang papan tersebut ikut terbolong. Bahkan sampai matanya pun ada yang terbolong. Bahkan ada yang terrobek semuanya. Itu semua adalah bekas-bekas dari anak panah yang sudah dilemparkan oleh setiap mahasiswa. Karena kebencian, karena dendam, karena amarah. Saudara, ketika semua itu dilemparkan dengan kebencian dan amarah, ternyata itu melukai dan membuat sobek gambar wajah Tuhan Yesus. Akhirnya, sang mahasiswa semuanya satu kelas, yang tadinya merasa satu kepuasan yang luar biasa, akhirnya menitikkan air mata. Air mata kesedihan. Ternyata ketika dia melemparkan anak panah tersebut dengan kebencian, dengan amarah, dengan antusias, justru melukai dan merobek gambar Yesus Kristus. Saudara, seringkali ketika kita melakukan dalam kehidupan kita, kita bilang kita membenci si A, kita membenci si B, lalu kita menuduh dia, kita membuat gosip yang tidak benar, kita memfitnah dia, kita memaki dia, kita menuduh dia dengan penuh kebencian, dengan penuh amarah, apapun alasannya, saudara. Kita berusaha untuk menyakiti orang tersebut, kita berusaha untuk melukai hatinya, kita berusaha untuk merendahkan hidupnya, kita berusaha untuk menganiaya dia dengan cara apapun, kita berusaha untuk membalas dendam, kita berusaha untuk melampiaskan kekesalan kita, emosi kita. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, tanpa saudara sadari, seringkali ucapan kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita justru sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada anak panah yang langsung menghujani, yang langsung menusuk kepada hati orang yang kita benci. Mungkin saudara bisa berkata, saya tidak sengaja, saya tidak bermaksud untuk menyakiti dia. Mungkin saudara berkata, saya tidak bermaksud untuk melukainya, saya tidak bermaksud untuk memakinya, saya tidak bermaksud untuk merendahkannya. Tetapi saudara harus ketahui, setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, itu lebih tajam daripada anak panah yang dilemparkan semua mahasiswa tadi. Dan harus saudara ketahui, ketika kita melemparkan perkataan-perkataan, fitnahan, tudingan, perlakuan kita, sikap kita, justru kita bukan hanya melukai hati orang yang kita benci, bukan hanya kita membalas mereka, tetapi sesungguhnya kita sedang melukai hati Tuhan, kita sedang melukai wajah Tuhan, kita sedang melukai gambarnya Tuhan. Saudara, hati-hati dalam kehidupan ini. Mari kita jaga ucapan kita, mari kita jaga sikap kita, mari kita jaga karakter kita. Apapun yang sudah terima, mungkin saudara dilukai, ditipu, dianiaya, difitnah, digosipin yang tidak benar, jangan balas itu, saudara. Berikanlah kasih, berikanlah kasih, karena itu perintah Tuhan, bahwa kita harus mengasihi sesama. Apapun itu, saudara, buktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan, dan buktinya hanya dengan satu cara yang jelas terbukti. Saudara harus mengasihi sesama. Itu sangat jelas. Maka dari itu, saudara, apapun juga saat ini yang saudara alami ketika saudara ditipu, dianiaya, dibenci, dimarahi, difitnah, dihianati, balas dengan kasih yang dari Tuhan. Sehingga saudara bisa memenuhi semua perintah Tuhan, bahwa ketika engkau mengasihi sesamamu, sesungguhnya engkau sedang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, membenci sesama justru kita membenci Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.